baik dari pernyataan Prof. Mahfud MD tadi. Masa sih Mas, dengan jauh segala nih Mas? hormat, agak tidak berbeda dari Valdo Maldini. Yaitu kita melihat bahwa karena diangkat oleh Detik ya, Effendi Ghazali puji Valdo Maldini. Iya, tetapi di situ ada komanya. Saya mengatakan menyampaikan secara baik. Terima kasih juga Prof. Mahfud sudah menyampaikan secara baik, koma. Walaupun kita tahu ada yang salah di situ. Gitu. Nah itu konsep hegemoni, betul ya Bang Rizal Ramli ya. Hegemoni itu menyatakan bisa dijelaskan dengan baik, tapi kita ini tidak bisa secara nyata menunjukkan salahnya di mana. Saya kembalikan ke soal Prof. Mahfud MD tadi, apakah kami-kami ini akan menagih terus kalimat Presiden untuk mengatakan dari Presiden sendiri, sudah nggak ada itu tunda pemilu, sudah tidak ada itu perpanjangan masa jabatan misalnya. Barangkali yang akan dinyatakan adalah dalam konteks hegemoni seperti ini, masih tetap harus ada orang yang menyuarakan, karena walaupun sekarang mungkin, terima kasih ya untuk Presiden yang baik ini, sudah 75% kita yakin bahwa nggak ada lah penundaan pemilu dan tidak ada perpanjangan jabatan. Ada peningkatan lah Bang. Iya ya, tetapi komanya ini kok masih ada orang lain yang meneriakkan sekarang, masih ada tuh, saya tetap menyuarakan tunda pemilu, antara lain katanya untuk kebaikan, nah sudah bukan presiden lagi, untuk kebaikan wakil presiden. Bang Egy, tahan dulu. Kita saksikan dulu pernyataan orang yang akan Iya, masuk. jadi Coba artinya bukan komentar. kebaikan presiden lagi, dibuang bolanya ke wakil presiden. Kita saksikan dulu Iya, Pak, iya. seperti apa pernyataannya. Saya tadi sebelum naik panggung ditegur oleh Kiai Ma'ruf. Tadi Ketua PMI menolak pemilu ditunda. Ini yang mau pidato, yang mengusulkan pemilu ditunda. Namanya usul masa nggak boleh? Emang negara demokrasi nggak boleh usul? Ya kalau PMI menolak ya nggak apa-apa, yang juga negara demokrasi boleh ditolak. Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Ma'ruf, dalam rangka menolong rakyat. Kenapa menolong Kiai Ma'ruf? Supaya nanti kalau di akhirat ditanya kurang ini kurang itu, pasti alasannya ya karena 2 tahun pandemi nggak bisa apa-apa. Nah, untuk rakyat juga ngomongnya begini, ini kurang itu, pemerintah kurang ini kurang itu. Ya kan ada pandemi 2 tahun, 2 tahun stuck lu nggak ngapa-ngapain toh. Kita pertemuan aja susah kan? Anggaran di DPR habis untuk ngurusin pandemi IKN belum tergarap sama sekali gara-gara 2 tahun kita. Ya wajar kalau ada usulan itu. Kalau ditolak ya juga nggak apa-apa, namanya juga usulan. Jadi makanya saya berterima kasih meskipun berbeda dengan Pak Abe, tapi sama-sama mengerti bahwa demokrasi bebas usul, bebas menolak. Dan usul diterima dan ditolak, nggak perlu demo, namanya usulan kok pakai demo gitu. Ya usulan-usulan, apalagi demonya pakai gebuk-gebukan kayak seperti itu. Oleh karena itu wartawan jangan tulis, wartawan nanti nulisnya Caimin ngotot penundaan gitu. Enggak, saya nggak ngotot. Saya hanya menyatakan itu usulan. Kalau PMI menolak ya sami'na wa ata'na, kan gitu aja. Apalagi Pak Presiden sudah jelas sikapnya seperti itu. Namanya juga usaha. Oke, langsung aja kita ke Propam. Ya, Benar Propam nggak? gimana? Kang Ajat. Ya, menarik ya betapa kurang ajarnya kalau menurut saya ya. Seorang ketua umum partai, dia udah menghina wakil presiden yang notabene seniornya dia juga ya di PKB, di PBNU. Ini kalau bukan Muhaimin mungkin nggak ada yang berani kayak begitu, kurang ajar sama Kiai gitu kan. Tapi di sini juga ngelihat betapa dia tanda petik selain kurang ajar, bodoh betul seorang Muhaimin. Ngotot Dengan nggak? argumen semacam Dia itu. menolak gitu ngotot kan. tadi. Iya. Menolak dikatakan ngotot, menurut Anda ngotot. Argumennya itu sangat sempit, sangat egois. Dia bilang untuk menyelamatkan Wapres, jangan-jangan untuk menyelamatkan dirinya sendiri juga gitu kan. Karena sebagai wakil ketua DPR juga kita nggak tahu dia ngapain aja gitu kan. Oke, Opung, macam mana Opung? Lihat Caimin tadi. Aku kenal lama Caimin. Dia pernah mengalami satu drama politik yang sangat tragis sampai berurai air mata waktu konflik dengan Yeni Rahman.
Yeni Wahid. Yeni Wahid, kemudian termasuk dengan Mahfud. Ini karena pengalamannya banyak, jadi Yeni Rahman Rahman kebawa-bawa. bukan. Iya, iya. Bukan, saya kasih tahu sama dia, hidup ini berselancar lah. Hapus itu air matamu. Gue bilang. Kulihat tadi dia rekamannya itu, kaget aku. Kok kayak ludruk gitu loh. Dan jalan logikanya itu kok mengentengkan persoalan yang sangat bukan terhormat aja. Masalah pemilu, masalah penundaan, masalah apa, itu bukan urusan main-main. Enteng aja dia gitu kan. Ya Allah ya Rabbi. Saya makin gak kenal dia gitu loh. Jadi Caimin kalau aku ketemu sama dia kode selancar. Dia udah nangkap itu apa itu selancar. Itu nasihatku ke dia waktu bagaimana dia menghadapi gelombang politik internal di PKB pada waktu itu. Itu di ruang kerja dia. Waktu itu dia wakil ketua DPR juga. Ya. Gitu loh. Jadi ya sudah. Apalagi yang mau dikomentari gitu. Kita ke Bang Rizal dulu. Enggak, maka itu saya kan 3 bulan yang lalu di sini, saya kan bilang semua yang usul-usul ini lucu-lucu. Nah, ini bagian lebih lucu lagi ya? Bukan lucu-lucu karena tidak realistis, tidak betul-betul tidak nyata, tidak kepada kebenaran gitu loh. Apalagi presiden sudah ngomong begitu tegas, iya kan? Ditafsirkan lain-lain, gitu loh. Itu aja. Oke. Ini bisa ngebawa-bawa presiden juga nggak sih Bang Ege sebelum nanti ke Bang Rizal? Tadi sudah menghindar, sudah dari presiden ke wakil presiden ini. Karena kan presiden sudah secara umum menyatakan sudah nggak ada stop itu ya. Kita tinggal menunggu wakil presiden biasanya melalui juru bicaranya menyatakan jangan bawa-bawa saya. Nah itu juga menarik kan? Karena kalau tidak seakan-akan pertaliannya ke wakil presiden. Tapi saya benar-benar mau mendengar Bang Rizal Ramli dulu karena ada 2 kesalahan logika di situ. Ya tadi disampaikan supaya Ajat keras sekali bahasanya, ini jangan-jangan penggemarnya menjadi amat sangat banyak, Opung langsung karena saling kenal. Tapi kalau saya melihat ada 2 logika di situ yang kenal. Malah saya mengatakan, saya garis bawahi aja sedikit malam ini, saya tuh lebih yakin mengundurkan diri sebagai guru besar. Karena termasuk Abang Dagita Muhaimin ini belajar di UI di Salemba. Logika yang begini kalau berasal dari para guru-gurunya, mendingan guru-gurunya itu mundur jadi guru. Nah, saya makin yakin mundur sebagai guru besar itu ya, karena kita nggak pernah bahas ini seperti ini gitu loh. Ya artinya gini, Anda boleh meneriakkan tunda pemilu, nggak boleh. Percepat pemilu supersip, tunda pemilu supersip. Apalagi tadi pemerintah selama 2 tahun seperti tidak melakukan apa-apa. Keliru. Pak Jokowi itu dianggap paling sukses di Asia. Ya, dalam menangani COVID yang tanpa lockdown misalnya. Jadi ini 2 logika yang alhamdulillah saya benar-benar bangga mundur jadi guru besar, kurang lebih begitu. Ini Pak Jokowi berhasil tadi ada walaupunnya nggak tuh Bang? Apa namanya? Walaupunnya ada koma, walaupun. Enggak. Kalau ini titik ya? Iya, kalau ini enggak. Oke. Rizal ngomong. Ya, jadi kata Pak Mahfud, ini bukan soal Islamofobia. Ini soal gantian aja, kadang di luar, kadang di dalam. Siapa bilang pemerintah Islamofobia, kata Pak Mahfud. Oh sekarang di istana itu gairah keislaman semakin terasa. Pak Muldoko sholat, Bu Sri Mulyani sholat, berarti pernah diduga nggak sholat kan kalau kata Pak Mahfud. Bahaya juga Anda ini. Kan itu kata Pak Mahfud. Ya, silakan. Sebetulnya kalau tadi Pak Rizal Ramli mengklaim bahwa Islamofobia beliau yang pertama kali mengucapkan 2 tahun lalu, ya enggak juga ya, istilah itu kan udah puluhan tahun yang lalu udah muncul gitu kan. Cuma memang dulu banyak terjadi kan harusnya di negara-negara Eropa gitu kan, orang-orang non-Muslim takut terhadap imigran-imigran Muslim di Eropa yang bangkit. Di kita mungkin 70-an 80-an sempat terjadi ketika kebijakan-kebijakan Pak Harto, khususnya rejim Orde Baru, itu dianggap tidak berpihak kepada komunitas mayoritas Muslim. Terutama dimulai ketika misalnya Pak Daud Yusuf menjadi Menteri Pendidikan ya, 7883 itu kan. Gimana beliau membuat kebijakan melarang di luar itu mah umum ya. Ini yang soal jilbab, dia melarang pengenaan jilbab di sekolah-sekolah umum gitu kan. Dan beliau dianggap sangat anti-Islam karena beliau juga nggak pernah mau mengucapkan Assalamualaikum
di forum-forum publik. Belakangan kita sadar betul bahwa Daud Yusuf bukan anti-Islam, beliau sangat Islam, sekuler, sangat ya. Islam. Cuma mungkin pengaruh pendidikan Prancis. beliau di Sorbonne Prancis, pengalaman beliau, dan sebenarnya dia ingin supaya Islam tuh jangan dipolitisasi gitu. Dia justru menggabungkan nasionalisme dengan Islamnya itu gitu. Dia sadar betul sebagai pejabat publik, dia harus melayani banyak pihak yang sangat plural di Indonesia. Kalau dia hanya ngomong Assalamualaikum, dia merasa, loh pejabat-pejabat di lingkungan gue, staf-staf gue banyak yang non-muslim loh. Nggak fair banget dong gue kalau mengucapkan itu. Nah, dalam konteks tadi, ini permasalahan ada gelora seperti Bang Rizal, ini Ya. ada gejala Islamofobia itu kata Pak Mahfud, ini persoalan gantian aja. Betul. Karena Bang Rizal di luar, dia Kenapa bilang gitu, muncul oh, di dalam sosok-sosok nggak tadi Pak Mahfud jelaskan? Mahfud, Ade Armando itu sebetulnya bukan Islam yang gimana-gimana gitu kan. Saya baca tulisannya Farid Gaban, Mas Farid Gaban, temannya Ade Armando semasa di Republika gitu. Iya memang sebetulnya Ade Armando itu dulu sangat halus lah, nggak yang istilah sekarang anak muda pecicilan di medsos kayak begitu berani-berani. Ini kan belum sebetulnya ada medsos. kemunculan Ade Armando, Denny Siregar dan kawan-kawan itu kan reaksi dari kelompok-kelompok yang istilahnya apa? Islam garis keras atau apa ya? Frontliner. Mungkin 2014-2012 kita ingat John Ruh kan, portal piungan gitu kan. Lo udah jelas Jokowi itu Islam kok, dibilang anti-Islam, dipertanyakan keislamannya. Nah orang-orang yang kayak gini muncul kan, belum lagi dari kelompok yang belakangan jadi 212 gitu kan. Sebetulnya aksi reaksi ini yang muncul, jadi nggak bisa Jadi juga yang- kita bilang. Beberapa poin. Yang pertama, Islamofobia itu Prof. Mahfud hanya mengambil salah satunya, fear of atau hatred of. Mungkin bukunya Todd Green lah ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ada juga buku Nathan Lin yang mengatakan Islamofobia itu ada industrinya loh. Jadi, nah ini mungkin agak dekat ke yang disampaikan oleh Gus Romli, bahwa itu ada industrinya yang menyampaikan hal itu berkali-kali untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah mungkin buku yang ketiga barangkali yang sedang terjadi pada saat ini, di mana dunia khususnya sesudah tahun 2001, sesudah 9/11 itu, Muslims are coming gitu. Jadi pertambahan jumlah pemeluk agama Islam, saudara-saudara kita Muslim ini di banyak negara membuat Islamofobia itu. Nah yang menakutkan adalah, saya pakai istilah menakutkan, itu di tengah negara yang paling banyak penduduk muslimnya terbesar di dunia muncul Islamofobia, kan itu pertanyaannya. Nah tadi Bang Gus Romli menyatakan lebih pada industrinya. Kalau saya sekali lagi saya mengatakan tentu sangat banyak kebaikan yang dipunyai oleh Prof. Mahfud. Tadi kita bahas Caimin, Bang Luhut, kemudian juga Bang Ade Armando. Tapi poin-poin yang ingin disampaikan di sini yang pertama adalah kalau dikaitkan dengan Bang Ade Armando, kekerasan bukan sahabat demokrasi. Kekerasan bukan sahabat demokrasi. Barangkali Prof. Mahfud ya sebagai sebuah bahan diskusi itu adalah di tengah-tengahnya ada katalisator. Dia tidak bisa menjadi Islamofobia begitu saja. Rasa saya kita bersama-sama harus secara tenang meneliti tentang pasti dua hal dalam pendekatan sosial dan komunikasi politik, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Ketika kedua isu ini bermain, di situ baru kita lihat apakah ini industri murni untuk strategi pemenangan pemilu dan untuk memperpanjang masa jabatan, atau sebetulnya memang ada perjuangan di tingkat kesejahteraan dan keadilan dalam proses hukum misalnya ya, atau malah sebaliknya tadi, ketika ada orang yang serta-merta punya saham di mana-mana. Gitu. Kalau bicara, bagaimana? iya. Bang, kalau bicara kesejahteraan dan keadilan, salah satu proposal yang kemudian diajukan oleh pemerintah adalah pemekaran dari Papua untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan keadilan. Ya setelah otonomi khusus dan lain-lain Dan macam-macam berbagai engineering sosial dan political engineering yang dilakukan. Nah, untuk membahasnya di sini kita sudah kehadiran Bapak Timotius Murib, Ketua Majelis Rakyat Papua. Halo Pak Timo. Nah, ada satu orang yang disebut secara khusus namanya. Katanya kemarin pakai masker, buka dulu maskernya gitu. Gimana Bapak Timotius? Pendapat Bapak memang tidak diajak bicara atau kelupaan atau gimana sebenarnya Pak? Silakan Pak. Oleh karenanya di dalam pelaksanaan perjalanan ini jangan disederhanakan masalah Papua itu. Karena undang-undang ini dikasih dalam rangka menyelesaikan seluruh persoalan. Salah satu persoalan adalah konflik yang terus terjadi sejak tahun 61 itu. Sehingganya
Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua sekaligus lembaga negara yang ada di daerah melaksanakan otonomi khusus itu. Nah, otonomi khusus sudah kita laksanakan 20 tahun. Nah, setelah 20 tahun ini yang dirindukan oleh rakyat Papua adalah evaluasi. Evaluasi ini dilakukan secara total supaya masyarakat orang asli Papua yang menerima manfaat dari pelaksanaan itu memberi pendapat bahwa otonomi khusus ke depan sebaiknya seperti apa. Nah, itu yang sebenarnya dikehendaki oleh rakyat Papua melalui MRP, sehingga kami mendorong aspirasi ini kepada pemerintah pusat, dalam hal ini kepada kebijakan-kebijakan bisa dilakukan oleh pihak eksekutif dan DPR. Tetapi aspirasi ini menurut Majelis Rakyat Papua memang putus. Dan perubahan undang-undang kedua kemarin, untuk otonomi khusus kedua itu, tanpa ada komunikasi, tanpa ada partisipasi dari masyarakat orang asli Papua, dan itu perubahannya sepihak. Karena tanggal 12 April kemarin, DPR telah menetapkan 3 RU DOB. Nah, ini yang ditolak oleh rakyat Papua. Kenapa ditolak? Karena RU DOB ini akibat daripada perubahan sepihak itu. Di dalam pasal 76 ayat 1 berbunyi, Undang-Undang 21 tahun 2001 itu berbunyi, pembentukan provinsi-provinsi atau kabupaten kota di provinsi Papua itu harus mendapatkan atau wajib mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua. Tetapi begitu perubahan, mereka menambah ayat 2 bahwa tanpa ada persetujuan Majelis Rakyat Papua, pemerintah pusat dapat memekarkan. Inilah yang jadi ayat jurus pemerintah pusat untuk melakukan ini pemekaran. Super semarnya lah ya. Sementara itu super semar, sekarang super semar begitu. Sementara DOB di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kan masih moratorium. Terus kajian ilmiah untuk pemekaran itu di mana? Jawa Barat yang penduduknya banyak ribuan, puluhan ribu, minta pemekaran kabupaten kota tidak dijawab, provinsi pun tidak dijawab. Baru Papua ada apa? Kok dekat-dekat? Papua itu 2 juta penduduk loh. 2 juta penduduk. Hanya 2 juta penduduk terus mau kasih 4 provinsi di 2 juta penduduk. Terus memperbanyak. Ini Pak Mahfud juga bisa catat. Pertemuan yang terakhir kedua kemarin, 1 minggu lalu, pertemuan. Beliau didampingi waktu MRP mengunjung ke kantor Mahfud. Beliau ditemani oleh 2 deputi. Dan salah satu deputi itu mengatakan bahwa MRP mohon supaya kami tetap mekarkan dalam rangka membangun polda-polda dekat-dekat, kemudian apa itu kita taruh Kodim. apa Kodim. semua ini pendekatan apa ini, oh ya itu keamanan lebih tinggi dalam rangka penempatan keamanan mau dimakarkan. Terus 2 juta penduduk itu pasti habis. Penduduk aparat lebih banyak daripada penduduk, itu akan terjadi. Kalau saya terus terang, apapun yang terjadi sekarang ada satu hikmahnya, perhatian terhadap Papua. Dalam arti kata mencoba mencari jalan keluar, karena yang kutangkap terakhir ini ada membentuk provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Utara. Iya. Tapi kalau pendekatannya Kapolda, menurut pendapat saya tidak benar juga. Sama dengan di Bali, panglimanya di Bali, tapi juga mencakup NTT, NTB dan sebagainya. Itu sudah sering terjadi. Dan juga ada panglima di Bukit Barisan juga mencakup daerah Sumatera Barat, Jambi. Jadi bukan itu jadi alasan sebenarnya. Tetapi yang sebenarnya terus terang yang menjadi permasalahan bagaimana dana-dana otonomi khusus ini sampai benar-benar dinikmati oleh rakyat. Bagaimana dana otonomi khusus yang diistimewakan ini membuat kesejahteraan yang lebih baik lagi kepada rakyat Papua. Itu yang saya apakan. Kalau saya gara-gara Arif Putra ini nih, saya didorong terus untuk bikin parodi katanya. Saya lagi bikin sekarang ini antara Republik Mimpi dan Republik BBM di YouTube. Nah, saya melihat apa yang ada dengan Bapak ini seperti Republik Mimpi. Mimpinya mereka ternyata kemudian terjawab dengan adanya pemekaran itu. Nah, saya mau nanya gini, supaya cepat nih, komunikasi politik kan, langsung aja. Apakah Kakak Timotius dan salam buat semua yang ada di Papua,
sudah merasa katalisator yang tadi itu, sudah merasa menikmati keadilan dan kesejahteraan atau belum? Nah, ayo dong dijawab tuntas malam ini. Ya, memang sebelum OSUS dan sesudah ada perubahan ya. Ya, tetapi harus ada evaluasi secara total. Barulah bisa mendapatkan. Supaya agak langsung aja di acara ini sudah orang udah langsung nih. Sudah merasakan ini sudah terlanjur langsung. Sudah merasakan keadilan dan kesejahteraan seperti yang dimimpikan atau belum? Belum. Nah, itu satu. Pertanyaan pertama. Ya, yang kedua sekarang yang Kakak Timotius dan teman-teman Majelis Rakyat Papua ini bayangkan, nanti kan bapak-bapak ini semuanya didengarkan di DPR, betul kan? Untuk ini, kalau mau melanjutkan ini atau mau meneruskan, duduk semua didengarkan secara komprehensif di DPR, gitu kan? Sudah belum? Belum. Iya. Udah dua aja. Dua aja. Kalau itu belum, segeralah kalau Anda berniat meneruskan itu, apakah itu prioritas atau tidak, dengarkan duduk dulu nih teman-teman ini di DPR. Meskipun kata Prof. Mahfud berkali-kali Oh, sudah ya, berunding. Nggak apa-apa. Nikah masuk Terima juga. kasih, pasti Prof. Mahfud punya jalan pikiran yang baik, apalagi ada 2 deputi tadi ya. Tapi ini belum sah berdasarkan komunikasi politik kalau mereka belum duduk di DPR bersama dengan, sudah terbentuk apa? Pansus, Panja belum ya? Baru tahap awal. Udah pansus. Sudah ya? Tiga RUU-nya sudah jadi. Oke. Terus kemudian juga ada di meja presiden tunggu supres. Enggak apa-apa, panggil lagi. Karena acara adu perspektif malam ini, panggil lagi. Duduk bersama-sama dengan DPR lagi untuk betul-betul, karena mereka menyatakan langsung loh malam ini belum merasakan keadilan dan kesejahteraan. Kalau kata Ya kan? Presiden apa? Walaupun ada perbaikan setelah adanya Otsus tadi. Ya, singkat saja. Kalau kata Presiden kemarin dalam pertemuan dengan Pak Timo, Kata presiden setelah kita bertemu, beliau menerima aspirasi ini dan mempertimbangkan semua aspek, terutama aspirasi dua kelompok. Tapi memang MRP menyampaikan aspirasi secara kelembagaan, maka dia respon jadi belum ada keputusan final. belum ada keputusan final. Pak Timo ada tambahan, Pak Timo, makna dari evaluasi total yang Anda dan teman-teman usulkan tadi kira-kira apa meaningnya gitu? Makna dari evaluasi yang diinginkan oleh rakyat itu sebenarnya evaluasi pelaksanaan efektivitas 20 tahun OSUS itu. Kalau dievaluasi dengan rakyat, karena yang kita mau layani dengan uang otonomi khusus kan rakyat, bukan birokrasi. Ya, oleh karenanya seharusnya kita duduk sama-sama rakyat, terus rakyat usulkan kira-kira apa yang sebaiknya untuk 20 tahun lagi ke depan OSUS-nya. Seperti tadi Abang Ramli sampaikan. Itu harapan, ada beberapa catatan harapan. Kalau evaluasi itu secara konsisten pasal 77 itu. Usul perubahan ini dilakukan oleh rakyat Papua melalui MRP dan DPR kepada pemerintah. Ini perintah undang-undang. Semua itu tidak dilaksanakan sepihak. Itu yang pertama. Kedua, konflik di Aceh, GAM dengan TPNOP sebenarnya sama. Ya, sebenarnya sama. Ingin lepas dari NKRI semua sama. Tetapi luar biasa, kami MRP apresiasi kepada negara bahwa pernah menyelesaikan konflik yang sama seperti di Papua, di Aceh juga. Yaitu sekarang lahirnya Helsinki. Ya, pihak independen hadir dan menyelesaikan. Pemerintah duduk, kemudian pemerintah duduk, kemudian GAM yang berbeda ideologi duduk sama-sama dapat solusi. Hari ini kan Aceh sudah merdeka belum? Kan belum merdeka. Tetapi NKRI menyanyi lagu Indonesia Raya. Terus Papua kenapa harus diselesaikan dengan harus bangun pemekaran, harus pendekatan moncong senjata, terus kita dibunuh terus. Sehingga tahun 61 sampai hari ini kita harus berhadapan dengan senjata. Ada apa di balik ini? Barangkali mungkin ini pengadaan alat apa namanya senjata, uji cobanya di Papua kali. Kita mau minta pendapat Bang Ege. Ini bicara ini yang viral. Kebutuhan tentang kepemimpinan di tahun 2024 versi Mahfud MD. Mungkin sampai sebelum ke Bang Ege, sorry. Ini Kang Ajat ini pesan yang gue lupa. Karena Kang Ajat dititipi pesan bagaimana penerjemahan Kemenko Polhukam terkait dengan pernyataan yang viral ini secara media sosial dari Kang Ajat. Beberapa jam lalu katanya Prof. Mahfud tadi itu bicara di sebuah diskusi di KPK bahwa apa yang disampaikan di wawancara sama Torik, sama Budi, sama Ari Minggu lalu itu. Iya, ada yang perlu di-clear-kan. Pernyataan minggu lalu, kata yang perlu digarisbawahi, kalau di Amerika Latin udah kudeta loh. Artinya kan ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Karena itu Prof. Mahfud berharap
mengingat ada polarisasi di pemilu 2024 ada orang kuat. Jadi jangan Akhirnya Jat, Kang Ajat. bukan. Jangan kita terlampau jauh. Profesor Mahfud dari tadi aku dengar dia berbicara sebagai guru besar Ya. dari UII atau sebagai Menko Polkam. Menko Polkam dia tangan kanan inti daripada presiden. Karena dia mengkoordinir Jaksa Agung, Polri, dan semua. Termasuk dalam penegakan hukum. Gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan atau menjadi juga hal yang persoalan, dia melakukan apa? Waktu dia baru jadi Menko Polkam, dia datang ke Kejaksaan Agung, bertandang dia ke ruangan pidana khusus. Waktu dia baru jadi Menko Polkam, dia pergi ke Mabes Polri. Dia datang ke Bareskrim. Dan kemudian kalau kita lihat sepak terjang dia waktu BLBI dengan si Sri Mulyani, dia, iya kan, dia bergerak ke sana kemari. Artinya peranan dia itu sangat menentukan dan berpengaruh. Jadi kalau sekarang dia katakan korupsi merajalela di mana-mana merajalela, dia punya andil. Dalam arti kata apa yang dia lakukan, gitu loh. Sama pemahaman saya, begitu Jaksa Agung sekarang menangkap Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Mahfud sudah mengerahkan koordinasi dengan polisi dan lain-lain. Betul-betul mengapakan isu itu, gitu loh. Nah ini tidak dia lakukan. Tapi sebagai guru besar tadi, dia sebagai pengamat tadi. Tadi lebih ke pengamat daripada pemerintah ya. Pak Mahfud moga-moga dengar omongan kita. Pasti dipantau. Pasti. Jadi saya lihat dia banyak bisa melakukan banyak hal dalam kedudukan dia sebagai Menko Polhukam, terutama dalam pemberantasan korupsi. Jadi sekali-sekali kalau pas lagi pas, coba lihat seperti BLBI, sepak terjang dia, bukan main, terpuji itu, artinya mendampingi Sri Mulyani dan kemudian ikut membuat plang-plang di mana, macam-macam. Mengejar Tommy ya. Iya, Salah satunya. Jadi bagaimana kemudian, maksudnya kalau saya sekarang korupsi di mana-mana. Kenapa kita cerita jauh-jauh di 2024? Sekarang menurut pemahaman saya, presiden itu kuat. Menjadi lemah karena pembantu-pembantunya ini. Terus terang aja. Jadi presiden itu sebenarnya adalah pemimpin. Mau dicari-cari apa lagi? Sudah ada pemimpin kuat kok. Kenapa pembantunya ini lemah, Bang? Apanya? Tidak tulus ikhlas saja. Bukan karena ingin maju jadi presiden. Jadi waktunya antara lain ada juga. waktunya terbagi-bagi maksudnya. Iya. Saya ketemu dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo mengatakan dia sebagai Menhan, dia melihat bahwa masih ada cara-cara yang markup bukan saja 100%, 200% yang koruptif lah Di kementeriannya. di Kemenhan gitu. Waktu dia cerita ke saya, presiden waktu itu Prabowo mengatakan dia sudah lapor kepada presiden. Penting ini. Dia sudah lapor kepada presiden dan ditanya dalam penindakan ini. Presiden mengatakan ke dia, silakan tindak. Nah kemudian saya ketemu presiden. Saya ceritakan, Pak Prabowo ceritakan ke saya, Mas. Begini, iya dia juga laporkan ke saya udah bilang, dari saya tidak ada kepentingan apapun, tindak. Nah cerita ini, karena kedekatan saya dengan Prof. Mahfud, saya datanglah ke kantor dia. Ceritakan, Pak Mahfud, aku ketemu Pak Prabowo, aku ketemu presiden. Tolonglah bantu jaga ini. Nah, bagaimana hasil pembicaraanku? Wallahu alam. Loh, ini Tapi di kementerian tersebut masih terjadi. apanya? Ya, tadi kan pengakuan dari menterinya. Loh, itulah tugasnya Prabowo, itulah tugasnya Mahfud, itulah tugas yang sudah diapakan oleh presiden. Presiden mengatakan tindak. Masih terjadi tindak gitu. Tindak gitu loh. Nah, apa hasilnya? Wallahu alam gitu loh. Tahu artinya wallahu alam? Ya, Tuhan yang tahu. Tapi masih terjadi, cuma harus ditindak gitu.
hasilnya Penindakan walau-walau. yang belum. Saya aja nanya. Enggak, bukan saya ini kan komunikasi. Iya. Harus agak lurus. Ini mengenai pertemuan Ini bahasa Indonesia aku jelas loh. jelas. Grammar- Ada menteri melaporkan Bukan, kepada grammarku juga jelas. jelas. Menteri melaporkan kepada Pak Presiden. Pak Presiden bilang tindak. Iya. Lalu Opung Panda menceritakan juga ke Prof Mahfud, ya kan? Pertanyaan kita semua sekarang masih terjadi apa tidak? Jawabannya walau-walau, gitu ya. Dari saya. Ya. Kalau dari apa ditanyalah Pak Prabowo. Ditanyalah Pak Belum ya, Mahfud. belum Iya, ditanya ya iya, nanti ditanya. belum. Tapi menjadi menarik adalah tadi dalam Terkait kembali ke ini nih. iya, dalam pernyataan Prof Mahfud itu kita banyak yang datang ke sana, ya kan? Ya, Opung termasuk Panda. saya. Ya, saya juga pernah datang. Waktu itu minta supaya semua data dibuka dong ya, data BLBI, dulu ada data bansos, buka semua. Soal data big, Nah itu belum cepat. Itu kalau istilahnya ke format, Pak. Iya ya, nanti kalau ada waktu datang lagi. Enggak, Prof Mahfud menerima kita para para akademisi. Waktu itu saya minta BLBI buka dong, ya kan? Jangan kesannya hanya mengejar Tommy, betul kan? Yang lain semua dibuka. Bansos waktu itu kan buka semua, mau siapa-siapa yang dapat pada urutan mana. Nah yang paling terakhir yang menarik dari Prof Mahfud ini sebetulnya adalah begini. Prof Mahfud kan dulu pernah ada di MK. Salah satu penyebab polarisasi ini antara lain belum tentu Opung Panda setuju. Presidensial threshold. Yang waktu itu sebetulnya ditukangi MK-nya oleh Prof Mahfud. Saya yakin Prof Mahfud termasuk yang tidak setuju dengan presidensial threshold pada waktu itu. Nah, saya hanya berharap gini, ketika berbicara soal orang kuat di 2024, kita punya banyak orang kuat. Saya berharap kedua orang yang datang tadi, yang kita melihat politik melalui kalimat-kalimatnya, yaitu Prof Mahfud dan juga Gus Romli, bisa majulah di 2024. Gitu, sehingga kita punya cukup banyak orang kuat untuk menjawab tantangan, walaupun Opung Panda bilang Presiden Jokowi pun juga sudah kuat, gitu. Tapi masih banyak masalah di bawah. Kayak kurang lebih begitu. Ada tapinya sedikit lah Opung ya. iya iya. Tapi, kasih jawab tapi dulu. yang penting yang mau saya garis bawahi, Pak Mahfud ini orangnya kreatif Oh iya. dan kemudian komunikatif, ya kan? Dan ini cuma saya terus terang aku melihat dia cerita ke saya waktu awal dia ke Bareskrim, ke Pitsus. Waktu awal dia bagaimana di DPBI gitu. Itu yang kita harapkan, gaya, temperamen dan apa dia tuh melakukan itu intens. Dan saya yakin akan punya dampak yang besar gitu loh. Itu.